Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan masuk materi tentang KNN atau algoritma KNN atau algoritma K-Neighbors Classification. Di sini kita akan melakukan KNN pada data social network edge, di mana data ini memiliki sebuah data yang mana untuk melakukan suatu misal pembelian mobil gitu ya. Sini ada data dari 1 sampai 400 data ya, karena yang satu itu bagian ini. Oke, jadi di sini ada 400 data yang akan kita klasifikasi gitu ya. Yang mana nanti datanya di sini kita akan menggunakan data sebagai training, itu ada age, umur, dan gaji. Di sini gajinya berbentuk US dollar gitu ya, 19.000. Nah, di sini nanti datanya akan saya share. Atau jika kalian memiliki data yang hanya memiliki umur, estimasi gaji, dan beli atau tidaknya, 3 ini aja gitu, itu bisa juga digunakan karena datanya mirip juga gitu ya, dan hanya menghilangkan user ID serta jenis kelamin. Oke, selanjutnya kita masuk ke programnya. Seperti biasa, import buka Jupyter Notebook. Oke, setelah membuka Jupyter Notebook, klik new gitu ya. Oke, selanjutnya yang pertama yang harus dilakukan itu adalah import NumPy. Pastikan NumPy sudah terinstall dengan menjalankannya di CMD, itu pip install NumPy. Selanjutnya ada Pandas juga, pip install Pandas gitu. Jika udah nginstal versi Anaconda, berarti biasanya sih kalau nginstal Jupyter Notebook dengan sepaket Anaconda itu sudah satu paket, jadi tidak perlu diinstal. Oke, kita jalankan gitu ya. Oke, kita jalankan. Misal ini kita bisa coba ulang aja dulu ya. Bentar. Kita ulang di ini KNN ya. Oke, install. Jika sudah terinstall, biasanya ketika kita merunningkan gitu ya, itu tidak perlu apa namanya itu, dia tidak akan menampilkan error gitu ya. Kita restart bentar lah. Oke, kita jalankan. Oke, dia tidak akan menampilkan error. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan data pada social network edge ini, data berbentuk ekstensi CSV ini. Kita import gitu ya, dengan menggunakan dataset terus PD. Jadi kita menggunakan Pandas gitu ya untuk membaca social network edge-nya. Selanjutnya kita akan menyimpan data yang ada pada ini 19 dan 19.000, umur dan gaji itu pada nilai X. Nah, ketika kita menggunakan itu, kita X terus kita panggil dataset.ilog. Selanjutnya kita buka list gitu ya. Selanjutnya ini titik 2 koma. Nah, titik 2 koma, dia kita akan mengambil gitu ya row-nya gitu ya. Row-nya itu ada dari ini sampai 400 gitu kan. Nah, kita akan mengambil semuanya, berarti kita titik 2 aja gitu untuk mengambil semuanya, baru koma. Soalnya kita akan mengambil kolom. Nah, pada bagian kolom di sini 2.2 sampai -1. Artinya 2.2 -1 di sini kita akan mengambil pada indeks kedua sampai -1. -1 tidak dihitung. User ID 0, gender itu 1, lalu ini age atau umur itu 2, ini dan ini 3. Jadi yang ini -1 di akhir itu -1 kan. Nah,
Nah, jadi itu ada 19 dan ini diambil, jadi 2 dan 3 yang kita ambil. Yang jadi bisa kita gunakan 2 sampai minus 1, yang artinya minus 1 ini tidak dihitung. Minus 1 kan nih yang pada bagian purchase, yang dibayar, beli atau tidaknya. Nah, itu tidak diambil gitu. Itu maksudnya. Atau kalau data kalian hanya memiliki seperti ini gitu ya, datanya hanya dari umur, estimasi salary sampai purchase ini aja, nah itu bisa langsung menggunakan gini aja, tidak perlu menggunakan 2.2 minus 1 gitu, karena saya datanya lengkap dari ID dan gender itu dari 2 sampai minus 1 gitu. Oke, selanjutnya kita menyimpan data yang ada pada bayar beli atau tidaknya itu pada variabel y gitu ya. Variabel y dataset ilog semua, kita ambil semuanya dari 0 sampai dari data ini sampai 400 data tadi kita ambil. Jadi semuanya kita ambil, row-nya kita ambil semua. Selanjutnya minus 1. Jadi kita hanya mengambil data minus 1. Data minus 1, array minus 1 itu ada yang paling terakhir ini. Hanya ini yang kita ambil. Gitu. Jika kita ingin mencoba menampilkan hasilnya, bisa kita panggil x gitu ya. Oh, ini kita belum jalankan ya, jalankan dulu. Selanjutnya kita jalankan x. Nah, dia akan nih array datanya akan berbentuk array yang x tadi kan. Lalu y nya ini 0 1 1 karena ini nilainya 0 dan 1 gitu. Pastikan jangan salah x besar atau y kecilnya gitu ya. Soalnya variabel itu case sensitif. Oke. Selanjutnya kita menjalankan scalar-nya. Nah, di mana kita akan mendata split, yang mana kita akan split data, memisahkan data itu ya maksudnya. Yang mana data yang kita akan pisahkan itu sebanyak 25% data dari 400 data yang ada tadi. Nih, 400 data yang ada pada sini kita akan split gitu ya. Yang mana split sebagai data testing dan data training dan data testing. Nah, data training kita akan menggunakan 75%. Nah, data testingnya kita akan menggunakan 25%. Nah, jadi kita akan memanggil library sklearn. Nah, jadi jika teman-teman belum menginstal sklearn, bisa menginstal sklearn dengan menjalankan ini pip install -u sklearn gitu pada cmd. Nah, karena saya sudah terinstall, jadi ya tinggal install aja sini menggunakan cmd ya seperti biasa. Nah, jadi lalu kita buat from sklearn import train test split. Jadi kita akan men-split data, yang mana kita akan simpan ke variabel xtrain, xtest, dan ytrain dan ytest, yang mana kita akan train test split, x yang kita akan split, dan y juga kita split gitu ya. Nah, jadi dua data ini kita split gitu kan. Selanjutnya test size yang kita split itu size-nya berapa? 25% kan, 25% untuk tesnya. Jadi test size gitu 25%. Jadi selanjutnya ini random state-nya 0 gitu. Jadi kita akan randomkan juga yang kita splitkan tersebut seperti itu. Kita running kan. Jika sudah menginstal sklearn-nya harusnya tidak ada error. Oke, tidak ada error ya. Oke, selanjutnya kita akan scaling kan datanya gitu ya. Yang mana kan tadi sebelumnya kan pada bagian data X tadi kan, ini bentuknya masih terlalu jauh gitu kan. Itu ada datanya 19 sama 19.000, 35 dan 20.000 gitu. Nah, di situ kita akan menggunakan standar scalar gitu ya. Yang mana itu untuk transform sebuah data yang kita split tadi. Nah, jadi yang kita akan transform data yang ada. Nah, jadi intinya kita akan datanya itu
tidak berbentuk seperti ini yang akan kita gunakan. Nah, jadi gitu kita memanggil library sklearn preprocessing lagi dan import standard scaler gitu ya. Kita akan meng-scale data, lalu SC sama dengan gini dan sebagainya, lalu kita runningkan. Nah, jika tidak ada error, nah coba kita tampilkan data kita yang udah kita simpan pada Xtrain ya. Di sini kita sudah fitkan datanya gitu ya. Xtrain itu datanya apa? Nah, jadi datanya yang di sebelah kiri ini itu umur dan di sebelah kanan ini salary-nya atau gajinya gitu. Jadi di sini kan bentuknya itu tidak terlalu jauh gitu kan. Dari seperti ini kan jauh nih. Nah, jadi kita akan datanya itu buat seperti itu. Nah, lalu pada bagian tesnya juga sama. Perhatikan yang kita fit hanya bagian train, bagian tes tidak perlu kita fit. Oke. Seperti itu. Setelah itu, selanjutnya kita import algoritmanya. Nah, di sini kan kita menggunakan algoritma K-Nightbors. Nah, jadi kita akan algoritma K-Nightbors itu juga sudah ada pada sklearn. Nah, jadi kita bisa langsung mengambilnya pada from sklearn.nightbors import K-Nightbors classifier. Nah, selanjutnya kita buat classifier sama dengan K-Nightbors classifier n sama dengan 5. Matriksnya kita akan menggunakan matriks Minkowski dengan nilai P itu 2. Selanjutnya kita akan memfit klasifikasinya, lalu Xtrain dan Ytrain. Ketika kita running kan, nah dia akan menampilkan output K-Nightbors classifier. Berarti sudah terklasifikasi dengan menggunakan algoritma K-Nightbors. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah prediksi, yang mana prediksi yang kita akan gunakan itu data. Di sini kita menggunakan, misal kita ini data inputan versi kita sendiri gitu ya. Itu ada seorang dengan umur 30 dengan gaji $87.000, apakah dia akan membeli mobil atau tidak. Nah, di sini bisa kita tampilkan prediksi kita 0, artinya dia tidak akan membeli mobil dengan umur segini yang hanya memiliki gaji $87.000 gitu. Ya mungkin bagi kita itu banyak, tapi ya mungkin entah di sana banyak apa tidak. Oke. Nah, selanjutnya misal kita buat ini sekitar berapa ya? 170.000 gitu ya. 170.000 $170.000 gitu ya. Dia hasilnya akan membeli mobil. Nah, gitu maksudnya. Jadi prediksinya ketika dia berumur 30 dengan gaji $170.000 gitu ya, rentan gajinya segitu, maka dia akan membeli mobil gitu maksudnya. Nah, jadi bisa kita gunakan itu maksudnya prediksinya gitu. Nah, ini hanya prediksi dengan menggunakan satu data. Nah, karena sebelumnya kita sudah men-split data X dan Y tadi, jadi kita bisa men-split datanya. Kan tadi di sini kita sudah ada split data nih. Mana? Nih. Sebanyak 25%. Nah, sebanyak 25% data ini kita split. Itu kan ada untuk bagian tes gitu kan. Nah, pada bagian tes tadi mana tadi? Nah, di sini bagian tes. Nah, kita akan menggunakan data yang kita sudah split X test tadi. Kita akan menjadikan apakah itu prediksinya bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi bisa kita gunakan seperti ini. Ypred classification predict X test. Kita mengambil X test dengan klasifikasi prediknya X test gitu. Lalu kita printkan concat Ypred gitu ya. Berarti prediksinya sebelah kiri dan tesnya sebelah kanan. Jadi ini data sebenarnya ada di sebelah kanan, yang prediksi dari program kita ini ada di sebelah kiri. Jadi jika prediksinya sama, ini 00 berarti prediksinya sama nih. Nah, berarti dia itu akurat gitu. Dan ini 11 sama kan.
Nah, dia akurat. Nah, di sini ada prediksi kita yang berbeda dengan data sebenarnya. Prediksi kita itu 0, itu dia akan membeli, akan tetapi pada data sebenarnya dia tidak membeli. Nah, itu tidak akurat gitu. Jadi di situ akan menampilkan hasil seperti itu, yang mana ini akan menyandingkan prediksi versi kita dengan prediksi versi yang sudah kita teskan tadi dengan ini data sebenarnya yang terjadi gitu. Selanjutnya sini ada sampai data ya 25% data tadi. Lumayan ada beberapa data yang tidak sesuai dengan data sebenarnya, yang prediksi kita tidak sesuai data sebenarnya gitu, meskipun banyak itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan matrix untuk memperoleh skor dari akurasinya. Jadi kita akan memanggil from sklearn matrix dengan confusion matrix dan akurasi skor. Jadi kita pada bagian library sklearn kita memanggil matrix ini dengan mengimport confusion matrix dan akurasi skor, yang mana akan kita simpan pada variabel cm, yang mana confusion matrix itu dengan memanggil ytest dan ypred, prediksi ya, prediksi. Nah, jadi kita memanggil prediksi dan tes tadi, yang ini kita panggil ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan tesnya tadi itu ada 64 gitu, dan prediksi 4. Nah, dengan nilai 3 dan 29 gitu. Dengan mendapatkan nilai matriks seperti ini. Lalu ini akan melakukan sebuah akurasi skor. Nah, akurasi skor itu yang dihitung maka akan menampilkan hasil 0,93, yang artinya 93% data yang ada kita miliki ini akurat gitu. Jadi prediksi kita ini gitu ya, meskipun dia tidak akurat, ada beberapa yang tidak akurat, itu tidak akurat hanya sekitar 7% gitu. Dengan 93% itu akurat dari data yang kita gunakan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan udah kita runningkan ya. Oke, udah kita runningkan juga ya. Di sini oke, ada beberapa kesalahan. Ada di confusion matrix. Name ypred. Y prediksi. Oh, ini belum kita runningkan. Pantas dia error. Lalu kita runningkan. Oke, hasilnya sama. Yang tadi itu running yang lama tadi ya. Oke, udah kita runningkan, maka akan mendapatkan hasil yang sama gitu ya, dengan 93% akurasi 93%. Jadi ya bisa kita gunakan lah. Jadi data yang kita ada ini datanya bagus gitu, akurat gitu, prediksi kita akurat 93%. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan gitu ya prediksi yang tadi dengan menampilkan gini grafik gitu ya. Jadi sini kita bisa menggunakan mengimport matplotlib dengan list color map gitu ya. Lalu kita memanggil xset dan yset itu dengan mengambil nilai data xtrain, yang mana kita inverse transform dan ytrain. Lalu kita buat seperti ini, agak panjang gitu ya, tapi bisa coba aja dibuat seperti ini. Dengan intinya ada di sini untuk ada inverse transform, dan nanti di sini ada transform lagi, SC transform, itu mengambil pada scale tadi ya. SC ini scale yang ada pada sebelumnya. Mana sebelumnya? Ini. Oh, bukan. Oh, ini dia ya. Ini scale. Standar scalar ya. Lalu ketika kita runningkan, ini kita runningkan pada bagian train set. Jadi pada bagian train set ini nanti kita akan mencoba menampilkan grafik, versi grafiknya itu seperti apa gitu ya, untuk pemetaan dari akurasi yang ada gitu. Dia yang mana yang merah itu dia tidak membeli, yang harusnya tidak, data yang 0 gitu ya maksudnya.
yang hijau itu data 1. Oke, prosesnya mungkin sedikit agak lama. Di sini kita akan mendapatkan sebuah hasil yang mana dari rentang umur 20 sampai 60 dan gaji 20.000 sampai 140.000. Yang mana di sini ada merah dan hijau. Nah, yang titik-titik merah nih, titik-titik ya, masih titik. Kita perhatikan yang titik-titik lain yang latar merah dan hijau. Nah, pada bagian titik-titik ini data sebenarnya. Nah, pada yang merah-merah ini data sebenarnya itu ini, gitu ya. Dan yang hijau ini data sebenarnya titik-titik ini gitu. Nah, pada prediksi kita itu ada pada latarnya ini. Nah, prediksi kita yang akan membeli itu pada sekitar umur 40 itu, 40 ke atas itu dengan gaji 20, sekitar 20 ribuan itu dia kebanyakan sudah membeli gitu ya. Prediksi kita nih hijau. Kalau kita baca 40, yang bagian 40 ke atas lah gitu ya, dia sekitar gaji 20.000 sampai 60.000 itu membeli gitu ya. Nah, akan tetapi ketika untuk bagian umur 20 ke atas gitu ya, itu dia akan membeli mobil gitu ya. Misalkan nih contohnya membeli mobil itu ketika dia berumur 20 itu, ketika gajinya itu 120.000 ke atas itu dia akan membeli mobil. Nah, jika itu dia tidak akan membeli seperti itu. Nah, di sini ada titik-titik yang melenceng. Misalnya kan ini nih ada pada background hijau. Nah, maksudnya di situ pada data training ini gitu ya. Dia training set ini dia ini yang maksudnya nilai tidak akurat. Nah, pada yang kalau yang hijau pada latar hijau ini akurat dia nih. Nah, yang merah pada latar merah ini akurat dia. Nah, di sini yang 7% tidak akurat tadi itu ada merah pada hijau dan hijau pada merah, itu maksudnya gitu. Selanjutnya kita juga akan melakukan hal yang sama seperti ini pada dataset yang test setnya lagi gitu. Oke, lumayan juga yang selanjutnya ini pada bagian ini lama juga untuk merender ini grafiknya karena datanya itu banyak, sekitar 400-an juga gitu ya. Ini yang 25% dan ini yang 75% tadi. Nah, ini kalau pemetaannya mirip juga gitu ya pada bagian test set. Jadi titik-titiknya ini ya sedikit aja gitu kan, tapi pada pemetaannya mirip juga di sini pada bagian yang pada prediksi kita nih. Latarnya ini bagian prediksi ya. Nah, pada prediksi kita itu merah gitu ya. Akan tetapi di sini data sebenarnya itu ada 4 data yang tidak sesuai prediksi kita. Selanjutnya yang pada prediksi hijau atau membeli itu ada 5 data yang tidak sesuai prediksi kita, seperti itu. Oke. Jadi seperti inilah untuk algoritma KNN yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.